Hobi memelihara ikan hias dalam akuarium merupakan sebuah kesenangan tersendiri. Untuk menambahkan sisi estetika pada akuarium dan tidak hanya memelihara serta merawat ikan hias di akuarium saja, banyak orang tertarik dengan aquascape, di mana di dalam akuarium terdapat sebuah ekosistem alam, baik tanaman dan tentunya ikan hias yang berukuran kecil. Aquascape sendiri adalah seni mengatur tata letak baik tanaman air, batu, dan juga kayu serta media lain secara alami sehingga tampak indah dalam sebuah akuarium. Aquascape juga sering disebut berkebun di dalam air. Aquascape ini adalah akuarium yang tumbuhannya itu betul-betul tumbuhan hidup. Jadi kalau dulu akuarium itu kan hiasannya itu berupa stiker atau ya batu-batu. Tapi kalau sekarang ada tanamannya dan tanamannya itu bisa tumbuh, bisa kita atur, jenisnya juga banyak sehingga menambah keindahan dan itu merupakan daya tarik tersendiri bagi para pecinta akuarium. Seperti halnya MIG atau My Indoor Garden yang berada di Ring Road Utara, Sanggerahan Maguwoharjo, Depok, Sleman. Tempat ini menyediakan aquascape dengan berbagai ukuran. Mudah, murah, dan enak dipandang membuat aquascape banyak diminati. Pembuatan aquascape pun terbilang cepat karena bahan-bahan yang mudah didapatkan. Namun, kesabaran dan ketelatenan sangat diperlukan baik dalam membuat ataupun merawatnya. Dalam pembuatan dan pemeliharaan aquascape sendiri banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, antara lain pencahayaan yang berfungsi sebagai pengganti sinar matahari untuk proses fotosintesis. Selain itu, CO2 yang penting untuk pertumbuhan tanaman, pupuk, filterisasi atau penyaringan air juga menjadi prioritas. Menurut Alexander Hogi Kumara selaku owner MIG Aquarium, untuk memulai membuat aquascape perlu dipikirkan konsep dan tema aquascape yang akan dibuat. Bahan-bahan dan peralatannya juga perlu disiapkan agar dalam proses pembuatan aquascape tidak memakan banyak waktu. Bahan-bahan tersebut antara lain akuarium, pasir, batu lava, soil, kayu atau ranting kayu, tanaman air, pupuk, dan lainnya. Setelah menyiapkan akuarium, masukkan pasir malang di sudut akuarium. Pasir tersebut digunakan untuk mengganjal sebelum batu dipasang di atasnya. Diperlukan 1 hingga 2 karung pasir untuk ganjalan batu. Proses memasukkan pasir dilakukan perlahan-lahan dari atas agar tidak berhamburan ke segala dasar akuarium. Kemudian, pasir dirapikan dengan menggunakan tangan ataupun kuas. Setelah pasir ditata rapi, masukkan batu lava, kemudian ditata sesuai dengan keinginan. Penataan batu disesuaikan dengan imajinasi. Penataan ini adalah kunci dari aquascape, di mana batu tersebut adalah pondasi dari tatanan aquascape selanjutnya. Oilnya nggak terlalu sedikit, kurangin dikit, pindahin. Tahapan selanjutnya adalah meletakkan ranting kayu di atas batu. Kayu yang digunakan adalah kayu asam malang yang tahan lama kurang lebih 2 tahun. Teknik meletakkan kayu ini harus disesuaikan dengan tekstur bebatuan. Setelahnya, kayu tersebut diletakkan di bagian paling atas batu di sudut akuarium. Setelah kayu terpasang, kemudian kayu dan batu yang berada di bawah kayu tersebut direkatkan agar kuat dengan menggunakan lem. Lem yang digunakan adalah lem kayu yang awet,
meskipun berada di dalam air selama bertahun-tahun. Teknik pemberian lem ini harus dengan jeli dan teliti karena kalau tidak, kayu yang berada di atas batu akan goyang dan jatuh. Bekas lem pada kayu maupun batu dapat ditutupi dengan debu dari serpian batu atau bisa juga ditutupi dengan tanaman air. Hogi sendiri memilih menggunakan serpian pasir dari batu-batu yang telah disaring lembut yang kemudian ditaburkan pada bekas lem. Oh iya. Kayaknya kalau di record infonya. Nanti di bagian-bagian tertentu itu nanti bakal kita tanamin tanaman. Lalu kalau cuman nanti kan ada beberapa jenis, contohnya Javafen, Windelov, terus ada Bucea Palandra. Lalu ada juga kayak Hairgrass, lalu Cryptocorin. Nah, semacam itu yang dia memang biasanya ditancap. Supaya lebih mudah kita pakai soilnya tadi. Nah, soil ini ya seperti yang saya bilang tadi, dia itu membuat airnya lebih enak untuk tanaman tumbuh. Langkah selanjutnya adalah memasang tanaman air. Sebelumnya dimasukkan soil sebagai media tanam. Soil diletakkan di tempat-tempat yang akan digunakan untuk menanam tanaman. Soil ini berbentuk bulat, berasa asam, dan berwarna hitam yang mengandung nutrisi dan dapat mengkondisikan air dengan baik. Soil merupakan hal yang wajib ada dalam aquascape karena membantu menstabilkan air serta membantu agar tanaman menancap kuat. Bisa juga digunakan untuk menjernihkan air karena soil dapat menyerap unsur-unsur atau partikel dalam air. Gak usah khawatir, ada yang seperti ini tinggal kita semprot aja. Nah, dia sudah mengandung nutrisi, dia juga mengkondisikan air dengan baik. Lalu karena dia cukup berat, dia bantu akar tanaman untuk tetap berada di dalam pasirnya. Gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu apa ya? Dibilang trik lah, mau dibilang rahasia, sekarang kan udah kita share ya, supaya airnya juga lebih cepat jernih nanti di akhir. Kita tabur mepet dari kaca dulu. Nah, mepet dari kaca dulu supaya dari depan. Setelah soil dimasukkan dan dirapikan, maka tahap selanjutnya menaburkan pasir Bali berwarna kekuningan secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Soil yang dirasa kurang ditambah, benar-benar soal rasa. Jadi nggak usah banget teman-teman untuk ngeratain. Ruang-ruang yang masih kosong diisi dengan pasir menggunakan kuas agar terlihat tampak nyata seperti tebing yang dilewati akar-akar pohon. Diisi ruang-ruang kosongnya ya teman-teman. Teknik ini membutuhkan tingkat kesabaran dan ketelatenan yang tinggi agar hasilnya dapat maksimal. Tahap selanjutnya adalah planting atau menanam tanaman air. Jenis tanaman yang dapat digunakan sangat beragam, seperti Java Moss, Bucea Palandra Velvet, Kadaka, Giant Hairgrass, Amazon Sword, Ludwigia Erpens, Jungle Vallisneria, Midground Plants, jenis rhizoma, seperti Anubias nana, pakis lidah, Water Wisteria, dan tanaman air jenis lainnya. Sebenarnya tanaman itu butuh CO2, nutrisi, dan lampu yang cukup. Banyak orang yang bilang kalau tanaman tanpa CO2, iya, tanpa injeksi CO2 benar bisa, tapi akan tetap lebih subur kalau pakai ya teman-teman. Lalu misalnya kayak tanaman-tanaman yang kita pakai ini tanpa injeksi bisa hidup nggak? Bisa. Lalu supaya lebih subur gimana? Kita benar-benar harus rutin ganti air. Nah, jadi dia dapat karbon dioksidanya dari penggantian air itu, karena di dalam air juga kan tetap ada karbon dioksida kan. Teman-teman, sebelum kita planting ada baiknya semuanya ini kita semprot dulu pakai sprayer.
Tujuannya supaya apa? Supaya debu-debunya itu agak mengendap sedikit, jadi nanti kita nggak usah terlalu ribet bersihinnya lagi. Untuk memudahkan dalam menanam, akuarium disemprot memakai sprayer agar debu di dalamnya mengendap, sehingga nantinya tidak terlalu memakan waktu saat membersihkan akuarium. Penyemprotan pun harus dilakukan secara perlahan agar komponen yang sudah terpasang rapi tidak mengalami kerusakan. Setelah debu cukup mengendap, dakron atau kapas diletakkan di atas pasir. Kemudian air dialirkan di atas dakron untuk memperkecil aliran air. Atau kapas, kita di dalam itu bisa kayaknya ya, biar tajam kan yang warna orange itu. Dirasa cukup, udah agak turun debu-debunya. Itu kita modal ini apa ya? Sebutannya dakron kali ya, dakron kapas putih boleh. Ini fungsinya untuk memperkecil aliran air yang kena di pasir kita. Jadi kita bisa langsung isi pelan-pelan. Nah, apalagi kalau akuariumnya sebesar ini kan terlalu lama kalau kita semprot pelan-pelan kan teman-teman. Nah, tapi walaupun kita isi, ini masih sama asasnya. Pelan-pelan, sabar. Beberapa tanaman yang sejenis seperti Java moss dan rhizoma diikat dijadikan satu agar terlihat rimbun. Kemudian, tanam di tempat yang pas atau di sudut-sudut komponen sesuai keinginan. Jadi dia modelnya kayak semacam rhizoma, lalu kita gabung, kita agak buka dikit, kita ikat pakai benang jahit. Lalu dengan begini kan dia cukup berat sama lebih apa ya, atraktif lah, lebih bagus kayak gitu. Jadi itu tinggal ditaruh aja. Nah ini naruhnya di tempat-tempat yang memang sudutnya pas di mata dan kayak apa ya, kalau orang lihat tuh nggak menduga kalau di situ tuh ada tanaman kayak gitu. Jadi lebih estetis. Lalu sedikit trik itu waktu nanam jangan begini, tapi dia agak ngarah ke arah yang ngelihat. Jadi lebih menarik semacam itu. Tanaman jenis lainnya pun dapat diselipkan di antara kayu dan batu lava. Dapat pula diselipkan dengan rapi di bekas lem agar tertutup sempurna dan terlihat nyata. Agar dapat tumbuh dengan sehat, tanaman sebisa mungkin ditempatkan di lokasi yang terkena sinar matahari. Selanjutnya kita juga punya moss. Di sini kita pakai whipping moss, teman-teman. Whipping moss ini karakternya nanti tumbuhnya kurang lebih merambat agak turun semacam itu. Jadi lebih natural aja untuk setup seperti ini. Nah, teman-teman bisa pakai lem khusus, bisa juga ikat pakai benang jahit. Tapi kalau kita sekarang itu cukup nyelipin aja di sela-sela yang memang sekiranya bisa diselipin. Jadi nggak perlu lem lagi teman-teman. Sementara begitu. Tapi bebas, nyamannya teman-teman seperti apa. Lalu saat teman-teman itu nyelipin moss-mossnya ini, itu pastikan nyelipinnya nggak terlalu tebal dan dia terkena cahaya teman-teman. Jadi sedikit tips juga. Ketika teman-teman itu nanam, itu harus dilihat dari atas, kira-kira kelihatan apa enggak. Dari situ kita bisa tahu di situ dapat cahaya atau enggak. Kalau kita nggak bisa lihat, otomatis kan cahaya ketutupan. Nah, tanamannya akan terganggu pertumbuhannya. Nah, tanaman yang bisa di tempat-tempat yang cukup gelap itu adalah tanaman-tanaman yang low light lah, kalau kita biasa sebutnya low light, low CO2 semacam itu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan kebutuhannya ya, biar lebih natural. Nah itu kita tutup supaya lebih real. Selanjutnya penanaman dilakukan di area bawah atau di atas pasir Bali. Tanaman yang digunakan adalah jenis giant hairgrass yang memiliki daun kecil-kecil memanjang seperti rumput.
Tanaman tersebut kemudian ditancapkan ke dalam pasir yang terdapat soil dan ditata sesuai keinginan. Setelah proses menanam selesai, dilanjutkan dengan mengisi air akuarium hingga cukup penuh. Oke, teman-teman, sekarang kita udah hampir selesai. Jadi sambil nunggu Mas Yogi ngisi air, kita kan mau lihat hasil akhirnya seperti apa ya. Di sini depan saya udah ada filter. Jadi untuk aquascape sendiri nggak harus sih pakai ini. Macam-macam ya jenis filternya. Cuman karena kebetulan kita ada, nah kita pakai yang ini. Nanti kita tunjukin gimana cara pasangnya, sekaligus sama built-in CO2. Jadi kayak tadi saya udah bilang, kalau tanaman-tanaman ini sebenarnya nggak perlu banyak CO2, tapi kalau pakai CO2 atau karbon dioksida, beda ya. CO2 sama oksigen itu beda. CO2 itu karbon dioksida. Jadi kalau CO2-nya itu cukup banyak dan stabil di dalam air, tumbuhannya akan tumbuh dengan lebih baik kayak gitu. Nanti bareng-bareng kita lihat ya teman-teman. Proses terakhir adalah memasang peralatan perawatan air dalam aquascape. Pasang peralatan seperti skimmer, tabung CO2 dan selang, pipa yang menghubungkan filter air masuk dan keluar, serta lampu untuk mempermudah penglihatan dan membantu tanaman berfotosintesis. Sekarang di depan kita ini ada CO2 set, teman-teman. CO2 set itu karbon dioksida. Nah, kebetulan ini adalah salah satu aja sih dari beberapa jenis CO2 yang bisa kita pakai. Kenapa sih kok kita di sini pakai kayak gini? Karena dia lebih stabil, teman-teman. Lebih stabil, lalu supply-nya juga lama habisnya. Jadi untuk kita yang sibuk asik banget pakai ini. Nggak terlalu banyak ngeracik dan lain-lain. Lalu kelengkapannya itu ada tabung, ada regulator, itu yang paling penting, lalu ada selang. Nah, nanti selang ini akan saya hubungkan ke sistem yang terhubung sama si filter. Jadi di dalam akuarium kita nanti nggak terlalu banyak tambahan apa-apa. Kelihatannya polos-polos aja, tapi semua kebutuhan tanaman terpenuhi, semacam itu. Lalu ada satu barang lagi teman-teman yang agak sedikit tidak umum untuk yang melihara ikan, ya, ini namanya skimmer. Jadi kalau kita di aquascape udah biasa pakai ini. Skimmer itu fungsi utamanya itu untuk ngambil minyak di permukaan air. Lalu kalau ada debu-debu dan kotoran juga ikut disedot. Jadi cuman begini kok cara pasangnya teman-teman. Pasang biasa aja seperti ini. Nah nanti dia sistemnya otomatis ngapung gini. Jadi nanti waktu dinyalain airnya bakal masuk dan semua kotoran yang ada di atas itu kesedot. Aduh. Jadi di tahap terakhir, tadi kita udah pasang semua kan, tahap terakhirnya adalah kita kasih bakteri cair. Fungsinya buat apa? Supaya ekosistemnya cepat jadi ya teman-teman. Nanti airnya bisa lebih jernih, lebih sehat, ikannya lebih cepat bisa masuk ke dalam aquascape-nya, tanamannya lebih subur, kurang lebih seperti itu. Setelah semua peralatan dipasang, kemudian dimasukkan bakteri cair untuk mempercepat ekosistem di dalam aquascape, sehingga fauna lebih cepat masuk ke dalamnya. Pemberian bakteri cair juga membantu menjernihkan air, menyehatkan, serta menyuburkan tanaman. Aquascape yang sudah jadi tidak langsung diberi ikan hias agar kondisi air dapat stabil. Ikan hias ditempatkan setelah 2 hingga 3 minggu pengkondisian air. Untuk menguji apakah akuarium sudah bisa digunakan, dapat dimasukkan keong ataupun udang sebagai penunjuk parameternya. Jika udang maupun keong sudah hidup dan beranak pinak, maka ikan hias sudah siap untuk dimasukkan. Langkah terakhir,
adalah menghidupkan lampu agar aquascape terlihat indah dan siap dijadikan sebagai lahan bisnis maupun sebagai hiasan ruang tamu rumah. Nanti nggak masuk kok. Kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan pelatihan dasar untuk pembuatan aquascape. Jadi nanti kita harapkan pangsa pasar kita di samping untuk para pehobi juga nanti mungkin bisa masuk ke hotel, kemudian ke perkantoran. Mereka ya nanti kita dukung mungkin dengan regulasi, kita lintas OPD sehingga nanti tiap hotel itu bisa ada aquascape-nya, sehingga nanti itu akan memberdayakan para pelaku usaha aquascape ini. Selama ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta pun memberikan dukungannya kepada pelaku usaha yang menjadi pengolah produk kelautan dan perikanan di DIY. Para pelaku usaha ini secara rutin dibina dan diberikan pelatihan demi meningkatkan produktivitasnya. Pelatihan tersebut diselenggarakan secara berkala terhadap kelompok maupun perorangan yang melakukan usahanya dalam mengelola hasil kelautan dan perikanan. Hal ini tentu saja dilakukan untuk meningkatkan nilai jual, menaikkan produktivitas, serta kesejahteraan masyarakat pengolah produk kelautan dan perikanan di DIY. Ikang Agustiawan, Puspadanta, melaporkan.